Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ayu Anjani akan membuat simulasi dari hasil analisis rangkaian power supply dengan menggunakan software LT-Spice. Fungsi utama dari power supply adalah sebagai konversi dari AC ke DC. Dalam power supply ini ada beberapa proses, diantaranya trafo step down untuk menurunkan tegangan, kemudian bagian penyearah menggunakan dioda, ada penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh 2 dioda, dan penyearah gelombang penuh 4 dioda. Setelah itu ada filter menggunakan rangkaian RC atau kapasitor resistor, dan yang terakhir adalah regulator, yaitu sebagai pengstabil menggunakan dioda Zener atau IC LM78XX. Simulasi yang pertama ini tentang trafo, tetapi pada LT-Spice tidak ada trafo, yang ada adalah induktor. Jadi saya akan membuat komponen trafo dari 2 buah induktor yang berfungsi sebagai kumparan primer dan induktor sebagai kumparan sekunder. Pertama, cari komponen tegangan atau voltage yang dapat difungsikan sebagai sumber tegangan DC maupun AC. Nah, di sini merupakan V1 itu sebagai voltage. Nah, kita atur nilai voltage dengan klik kanan, lalu klik advance. Nah, pilih tegangan sin dengan DC offsetnya 0, amplitudonya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Kemudian pada series resistance sesuai dengan PLN atau hambatan dalam sumber tegangan senilai 0,001 ohm. Kemudian klik OK. Maka kita sudah mendapatkan sumber tegangan AC. Kemudian kita membuat trafo pada LT-Spice. Perlu diketahui bahwa trafo pada LT-Spice tidak ada komponennya, yang ada hanyalah induktor. Maka kita dapat membuat trafo dari 2 buah induktor yang kita kopling. Setelah itu atur rotasinya supaya arahnya berlawanan. Kemudian kita atur setiap posisi keterangannya. L1 adalah kumparan primer, L2 nya sekunder. Kita atur L1 di sini dengan cara di drag. Nah, L1 sebagai primer, L2 nya sebagai sekunder. Selanjutnya kita atur nilai induktansinya, klik kanan. Kemudian untuk induktansi primer 100 mH. Kemudian atur posisi nilainya dengan cara di drag. Nah, atur posisinya agar rapi. Kemudian dengan L2 induktansi sekundernya 1 mH. Kita sudah mempunyai 2 induktor yang dapat kita susun menjadi trafo. Gunakan resistor beban dan atur nilai resistansinya. Nah, sebesar 1 kilo ohm. Setelah semuanya sudah siap, kita atur lagi posisinya dengan cara di drag. Nah, L2 nya didekatkan sedikit ke L1. Setelah itu hubungkan semua komponennya dengan menggunakan wire.
Maka rangkaian sudah siap kita running. Sebelum kita running, kita coupling dulu. Kemudian klik menu paling kanan yaitu Spice Directive. Kemudian kita isikan K itu coupling, L1, L2, kemudian kita satukan dan enter. Letakkan kopling di antara rangkaian. Ini menunjukkan bahwa L1 dan L2 kita kopling menjadi trafo. Setelah selesai, kita dapat merunning. Sebelum itu kita tambahkan dulu ground dan hubungkan dengan menggunakan wire. Nah, setelah terhubung semua, maka kita dapat melakukan running dengan klik tanda ini. Nah, masukkan stop time-nya 100 milisecond, klik OK. Maka akan muncul grafik seperti ini, yaitu grafik sumber tegangan AC-nya sebesar 220 volt. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Ini adalah sekunder. Nah, kita akan tinjau dulu pada lilitan primer. Klik di sini. Nah, akan muncul grafik seperti ini, yaitu grafik sumber tegangan AC-nya sebesar 220 volt. Titik puncaknya, nah kita perbesar titik puncaknya. Nah, maka kita dapat melihat dengan jelas bahwa titik puncaknya itu 220 volt. Lalu titik lembahnya kita perbesar. Nah, dapat dilihat bahwa nilainya itu negatif 220 volt. Karena arusnya itu AC, maka ada positif dan negatif. Kemudian kita dapat mengecek pada bagian sekundernya. Maka muncul kurva. Satu kurva ini adalah output pada lilitan atau kumparan sekunder yang tegangannya adalah 22 volt. Kita perbesar seperti ini agar terlihat jelas. Nah, ini adalah nilainya 22 volt. Kemudian titik lembahnya itu negatif 22 volt. Sesuai dengan konsep ketika perbandingan induktor primer dengan induktor sekundernya adalah 100 berbanding 1, maka kita akarkan hasilnya 10 berbanding 1. Nah, kita membuat grafik perbandingannya. Nah, ini yang berwarna biru itu merupakan dari primer, dan yang berwarna hijau itu merupakan dari sekunder. Nah, karena hasilnya 10 berbanding 1, sehingga ketika primernya 220, maka sekundernya adalah 10 kali lebih kecil, yaitu sebesar 22 volt. Ini masih AC karena kita belum menggunakan dioda. Bandingan kurva antara primer dan sekunder berbeda 180 derajat. Untuk puncak primer 220 volt dan sekunder yaitu 22 volt. 10 kali lebih kecil dibandingkan dengan yang primer. Selanjutnya kita melakukan simulasi penyearah setengah gelombang. Nah, kita butuhkan yaitu voltage. Rangkaian ini masih sama dengan rangkaian yang sebelumnya, yang trafo step down. Nah, kita edit nilainya. Di sini advance, klik advance, terus pilih scene. Dan masukkan DC offsetnya 0, amplitudenya 220 volt, lalu frekuensinya 50 Hz, dan series resistensinya 0,001 ohm.
Nah, ini sudah ada voltage. Lalu kita pindahkan dulu yang sin ini. Nah, yang R-nya itu di atas. Nah, di sini. Selanjutnya kita butuh induktor. Nah, di sini kita butuh 2 buah induktor, L1 dan L2. L1 itu sebagai induktor primer dan L2 itu sebagai induktor sekunder. Lalu L2-nya kita rotasi menjadi berlawanan dengan L2 dan kita rapikan lagi biar rapi. Kemudian kita edit nilai induktasinya. Untuk L1 itu 100 ohm, dan untuk L2 nya itu 1 ohm. Kemudian kita tambahkan resistor beban di sini R1. Lalu kita edit nilai resistensinya menjadi 1 kilo ohm. Setelah itu kita butuh 1 buah dioda. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya nggak ada dioda, nah yang sekarang itu kita tambahkan 1 buah dioda. Kemudian kita hubungkan semua komponen menggunakan wire. Kemudian kita lakukan coupling untuk mengubah induktor menjadi trafo. Ini dengan isi KL1, L2 kita satukan. Nah, disimpan di sini. Lalu kedua induktor ini sudah terkopling dan menjadi trafo. Kemudian ditambahkan ground, lalu kita hubungkan dengan wire. Setelah semuanya terangkai, maka kita akan lakukan running atau mensimulasikan. Nah, kita masukkan stop time-nya 100 milisecond. Kita sudah running, maka akan muncul tampilan kurva untuk grafik. Kita uji dulu dari input kumparan primer, yaitu dari sebuah tegangan AC listrik PLN. Maka di sini akan muncul osilasi dari sumber tegangan AC PLN sebesar 220 volt. Nah, ini 220 volt. Kemudian kita uji juga di kumparan sekunder sebelum dioda. Nah, klik ini yang berwarna biru ini. Maka ini adalah output atau tegangan pada kumparan sekunder. Nah, besarnya itu titik puncaknya sebesar 22 volt. Kemudian kita uji keluaran dioda. Nah, di sini klik outputnya,
maka di sini muncul penyearah setengah gelombang. Ketika digabungkan bentuknya AC, kemudian masuk ke dioda, ini sudah positif dan 0. Jadi untuk setengah periode pertama 0, periode berikutnya dia naik menjadi positif, nilainya lalu 0 lagi. Nah, kita klik untuk menjadi 1. Nah, ini merupakan periode setengah gelombang. Lalu perbandingan antara input dioda dan output. Input dioda yaitu pada kumparan sekunder trafo, bentuknya masih AC, yang atas ada positif dan negatif, maka setelah keluar dari dioda, penyearah yang keluar hanya bagian positif atau 0. Ini termasuk konsep penyearah setengah gelombang. Kemudian bagaimana tegangan jatuh pada dioda, terlihat jelas perbandingan tegangan pada kumparan sekunder. Nah, ini jika dibandingkan, yaitu pada kumparan sekunder 22 volt, sedangkan yang keluar dari dioda tidak mencapai 22 volt, tapi 21, sekian. Nah, kita perbesar untuk melihat. Maka ketika masuk pada dioda menjadi 21, lebih. Jadi dapat dilihat di sini fungsi dioda sebagai penyearah, karena dioda di sini hanya 1. Maka rangkaian ini hanya mampu menyearahkan setengah periode gelombang pada sekunder dengan titik puncak mengalami penurunan. Tegangan jatuh pada dioda. Awalnya tegangan primer 220, keluar ke kumparan sekunder menjadi 22. Ini sesuai dengan perbandingan jumlah kumparan induktansi induktor dari primer ke sekunder, kemudian masuk ke dioda. Nilai positif diloloskan karena panjar mundur maju. Kemudian nilai negatif tidak diloloskan untuk setengah periode berikutnya, dan puncaknya pun mengalami penurunan tegangan jatuh pada dioda. Inilah rangkaian penyearah setengah gelombang. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi penyearah gelombang penuh. Nah, yang kita butuhkan adalah voltage. Lalu kita ubah nilainya advance, pilih sin, lalu DC oftennya 0, amplitudenya 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz, dan series reference itu 0,001 ohm. Nah, ini kita udah punya tegangannya. Kemudian kita butuhkan yaitu induktor. Yang kita butuhkan di sini ada 3 induktor, yaitu L1, L2, dan L3. Setelah itu kita lakukan drag pada L1 ini agar lebih rapi saja. Kemudian L2 kita rotasikan menjadi berlawanan dengan L1. Kemudian L3 juga sama, kita rotasikan hingga berlawanan dengan L1. Nah, kita atur lagi posisi dari nilai L-nya. Kemudian kita atur nilai induktansinya, yaitu ini L1 100M. Kita rapikan lagi nilainya. Nah, di sini
Setelah itu L2 juga sama 0,5 M karena dibagi 2 dengan L3. Kan pada sebelumnya itu nilai L2 nya itu 1, karena ini ada tambah 1, jadi yang satunya itu dibagi 2 jadi 0,5 M. Kita atur lagi posisinya. Kemudian kita butuhkan dioda. Di sini kita menggunakan 2 buah dioda. Jadi ada D1 dan D2. Setelah itu kita drag untuk mengganti rotasinya. Nah, menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama juga pada D2. Selanjutnya kita tambah resistor beban di sini dan kita ubah nilainya menjadi 1 kilo ohm. Kemudian hubungkan semua komponen menggunakan wire. Nah, setelah semuanya terangkai, kita lakukan coupling agar merubah induktor menjadi trafo. Ini kita masukkan ke L1, L2, dan L3, kita satukan. Nah, setelah itu kita tambahkan ground pada rangkaian L1, kemudian pada beban resistor dan pada L3. Setelah semuanya terangkai, maka kita bisa melakukan running atau simulasi. Kita langsung klik running. Di sini kita masukkan stop time-nya 100 milisecond, lalu klik OK. Kemudian kita uji nilai inputnya, yaitu kumparan primer dari sumber tegangan AC PLN 220 volt. Ini sesuai puncaknya 220 volt dan lembahnya negatif 220 volt. Terus kemudian yang kedua adalah pada kumparan sekunder L2, berbeda dengan metode yang pertama. Di sini perbandingannya 100 berbanding 0,5, jadi 220 berbanding 1 diakarkan atau akar 10 per 1, atau 220 dibagi dengan 10 akar 2, maka nilai puncaknya. Kebalikan antara L2 dan L3 sebesar 180 derajat. Kemudian kita cek pada keluarannya pada D1 dan D2. Nah, ini sudah tergabung antara D1 dan D2. Nah, di sini puncaknya itu masih ada titik nolnya. Kita tambah plot. Nah, yang atas kita kasih tegangan yang ini pada L2. Nah, yang masuk ke D1 itu masih AC yang dihasilkan dari kumparan sekunder L3. Kedua ini, yang tengah adalah tegangan AC yang dihasilkan dari kumparan sekunder L3 dengan puncaknya yaitu 220 berbanding 10 akar 2.
Kalau yang di atas yang pertama itu tegangannya pada L2 dengan puncak negatif 220 perbandingan 10⁻², jadi masih AC juga. Nah, yang ketiga ini merupakan perbedaan D1 dan D2 dengan beban nilai tegangannya yang berwarna merah. Merupakan gabungan antara dua buah dioda, jadi setengah periode pertama dari kumparan sekunder L2 dan setengah periode selanjutnya dari kumparan sekunder L3, sehingga diperoleh tegangan DC. Meskipun ada pada saat tertentu nilainya 0. Inilah rangkaian penyiaran gelombang penuh. Tegangan output lebih kecil puncaknya dibanding dengan puncak L2 dan L3, maka akan ada tegangan jatuh pada dioda. Nah, kita delete dulu kurva yang pertama dan kedua. Nah, ini adalah gabungan antara dua buah dioda, jadi yang setengah periode pertama dari kumparan sekunder L2 dan setengah periode selanjutnya dari kumparan sekunder L3, sehingga diperoleh tegangan DC meskipun ada pada saat tertentu itu nilainya 0. Nah, inilah rangkaian penyiaran gelombang penuh tegangan, jadi outputnya lebih kecil puncaknya dibandingkan dengan puncak L2 dan L3. Nah, maka di sini akan ada tegangan jatuh pada dioda sebesar 0,7 volt. Nah, yang berwarna hijau lebih tinggi daripada warna merah. Selisih ketinggian ini sekitar 0,7 volt yang merupakan tegangan jatuh pada dioda 1 dan dioda 2. Maka inilah rangkaian output menggunakan dua buah dioda. Selanjutnya yaitu simulasi penyiaran dengan dioda break. Nah, kita butuhkan di sini adalah tegangan. Nah, kita masukkan nilainya, kita advance, klik, terus send. DC offsetnya 0, amplitudenya 220 volt, frekuensinya 50 Hz, kemudian surge, nah ini 0,001 resistensi. Nah, setelah itu kita tambahkan komponen induktor di sini. Kita butuhkan induktornya 2. Nah, kita drag buat mengganti tata letaknya biar rapi. Terus kita rotasi L2 nya sehingga berlawanan dengan L1. Kemudian kita tambahkan komponen dioda. Nah, di sini kita menggunakan 4 buah dioda. Masing-masing diodanya kita rubah rotasinya. Kemudian kita rubah nilai induktansinya untuk L1 100 M. Nah, kita rapikan lagi nilainya. Lalu L2 juga dirubah induktansinya menjadi 1 M. Kemudian kita tambahkan resistor beban di sini. Kemudian kita ubah
resistensinya. Nah, di sini kita ubah nilai resistensinya menjadi 1 kilo ohm. Setelah itu hubungkan semua komponen dengan wire. Setelah itu semuanya setelah terangkai, maka kita dapat melakukan pengoplingan terlebih dahulu. Nah, ini belum dihubungkan. Nah, ini udah terhubung. Kita melakukan pengoplingan isi dengan K L1, L2. Nah, 1 untuk yang dimaksudkan dengan digabung. Kemudian kita tambahkan ground pada induktor primer, induktor sekunder, dan pada hambatan atau resistor. Maka semua komponen sudah terhubung dan kita dapat melakukan simulasinya. Maka untuk merunning kita klik icon ini, lalu masukkan stop time-nya 100 milisecond, klik OK. Nah, ini adalah tampilan untuk simulasinya. Yang pertama, mari kita cek masing-masing kaki dari kumparan sekunder. Di sini perbandingan, nanti terlihat perbandingannya. Nah, ini pada kumparan primer terdapat sebuah tegangan dengan titik puncak yaitu 220 volt dengan titik lembahnya negatif 220 volt. Ini masih dalam AC. Kemudian kita amati lagi yang di sini kumparan sekunder yang L2. Nah, di sini ini adalah merupakan lilitan. Jadi ada perbandingan antara lilitan sekunder dan primer, dan induktansi dari kumparan sekunder adalah 100 mH berbanding 1 mH, sehingga perbandingan tegangannya sebesar akar 100 banding 1 atau 10 banding 1. Nah, yang berwarna biru ini kumparan sekunder, sehingga jika primer 220 volt puncaknya, maka di sekunder seharusnya adalah 22 volt. Ini adalah setengah periode pertama yang masuk. Kita bisa perjelas ini. Setengah periode pertama. Ini setengah periode berikutnya, sehingga di sini ada 2 buah sinyal. Sinyal 1 masuk ke dioda 2, D2 dan D4, sedangkan sinyal kedua itu masuk melalui D3 dan D1, sehingga totalnya merupakan gabungan. Nah, untuk ini merupakan pemisahan, yaitu plot 10. Kemudian pindahkan salah satunya saja. Nah, ini yang atas sudah dipindahkan sehingga terlihat jelas. Nah, ini masih belum dipisahin. Kita pisahin dulu. Nah, terlihat jelas 2 buah kurva gelombang. Gelombangnya kita tambah 1 plot di R atau beban, maka pada beban terlihat jelas di sini beban merupakan gabungan antara 2 sinyal. Setengah
periode pertamanya dari D2 dan D4 dan setengah periode selanjutnya dari D3 dan D1. Kemudian ketika digabungkan maka akan menghasilkan gelombang penuh atau DC, tegangan pada S1 atau beban. Ketika digabungkan terlihat kurva tegangannya yang hijau dan biru, ini merupakan puncaknya 22 volt. Lalu kita tambahkan 1 volt ini. Nah, yang ada di beban atau hambatan. Nah, yang berwarna merah ini titik puncaknya itu kurang dari 22 volt. Sedangkan yang masuk ke dioda mendekati 22 volt. Jadi sesuai dengan formulasi yang sudah dijelaskan, beban ini puncaknya dikurangi dengan 1,4 volt atau dikurangi 0,7 volt, dikurangi lagi 0,7 volt. Jadi totalnya dikurangi 1,4 volt karena ada dua tegangan jatuh pada masing-masing D2 dan D4 dan D3 dengan D1. Dikurangi 1,4 dari 22 volt sekitar 20,6, tapi di sini terbaca 21 sekian. Di sini terlihat hasil tegangan tidak jauh dari tegangan pada kumparan sekunder. Perbandingan sekunder dengan primer 10:1 atau 100/100/1. Di sini 220 volt dikurangi 1,4 volt akibat dari tegangan jatuh dari dua buah dioda yang disebabkan oleh dua gabungan sinyal yang dihasilkan oleh D2 dan D4 serta D1 dan D3. Rangkaian ini merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dioda break. Nah, ini di sini merupakan titik pengurangannya. Dari rangkaian ini sama dengan rangkaian penyearah dengan dua dioda. Masih ada titik yang nilainya adalah 0. Dia positif naik sampai mendekati 21, sekian, lalu menuju ke 0. Meskipun rangkaian ini sudah sangat bagus sekali membuat tegangan positif, tapi masih ada titik 0. Maka kita memerlukan rangkaian tambahan karena jika dibiarkan pada barang elektronik itu akan mati. Nah, pada praktikum sebelumnya itu kan masih ada tegangannya sama dengan 0. Nah, pada beban ini kita akan membahas bagian ketiga dari power supply, yaitu filter. Filter yang digunakan itu sistem RC yang memanfaatkan kapasitor sebagai penyimpan dan yang dapat melepaskan muatan. Kita coba running. Nah, di sini kita lihat resistornya. Di sini ada titik nolnya ya, masih ada tegangan yang berada di titik 0. Maka untuk menghilangkan itu kita tambahkan sebuah komponen yang disebut dengan kapasitor. Nah, kapasitor ini sebagai penyimpan dan yang dapat melepaskan muatan. Untuk menambahkan kapasitor, kita delete net dulu. Jadi kapasitor ini nanti akan disimpan di antara dioda dan resistor. Kita pindahkan dulu resistornya. Nah, kemudian di sini di bar atas ini ada kapasitor. Kita drag ke layarnya.
disimpan di sebelah resistor. Kemudian hubungkan kapasitor dengan rangkaian dioda. Setelah semuanya terangkai, kita tambahkan ground pada rangkaian masing-masing. Nah, setelah semua kita ganti nilai kapasitornya menjadi 1 M. Klik OK. Nah, setelah semuanya terangkai, kapasitor sudah ditambahkan, maka kita langsung bisa merunning-nya atau mensimulasikannya. Nah, di sini itu ada 4 buah dioda. Kita klik running. Nah, kita cek pada sumber tegangan dulu. Nah, ini sumber tegangan dari kumparan primer. Di sini titik puncaknya yaitu positif 220 volt dan negatif 220 volt pada lembahnya. Kemudian cek salah satu sisi kumparan sekunder, nilainya itu, nah di sini titik kumparan sekundernya di sini. Nah, titik puncaknya itu 22 volt. Begitu juga, nah yang bawahnya posisinya saling berkebalikan. Nah, kalau di bawah ini lembahnya itu negatif 22 volt. Nah, jadi saling berkebalikan antara titik kumparan sekunder yang atas dan titik kumparan sekunder yang bawah. Kemudian kita cek keluaran dari dioda yang masuk ke kapasitor dan resistor beban. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan stabil. Jadi ketika kita menambahkan kapasitor, maka beban tegangannya itu menjadi stabil. Nah, seperti ini. Yang garis hijau itu adalah tegangan. Lalu kita perbesar agar lebih jelas, maka terlihat ada riak-riak, tapi tidak terlalu besar. Nah, ini tuh akibat dari pengosongan kapasitor. Ada selisih antara puncak dan gelombang. Nah, ini adalah selisih puncak dan gelombang yang dihasilkan dari kapasitor. Besar R riak ini ditentukan nilai kapasitas kapasitor. Misalkan kita kecilkan kapasitornya menjadi 100 mikro. Kemudian kita running, maka terlihat ketika kita memperkecil kapasitasnya, maka ripple-nya semakin terlihat. Jika diperbesar, nilainya menjadi 1 M. Nah, kita perbesar dulu. Nah, ini dirubah lagi menjadi 1 M. Klik OK, terus running lagi. Nah, maka ripple-nya akan diperkecil atau tegangannya menjadi kecil. Jadi
Fungsi kapasitor di sini adalah untuk menghilangkan nilai nol yang dihasilkan dari dioda. Jadi, fungsi kapasitor sebagai filter di sini sangat bekerja dengan efektif sekali. Sekarang kita melanjutkan pada bagian terakhir dari power supply, yaitu bagian regulator. Regulator yang digunakan yaitu dioda Zener. Di sini rangkaian tadi yang kita buat dengan sumber tegangan dari PLN sebesar 220 volt, puncaknya, kemudian frekuensinya itu 50 Hz. Di sini ada trafo dengan perbandingannya induktansi L1 atau primer 100 mH dan induktansi dari L2 atau sekunder 1 mH, sehingga perbandingannya akar 100 berbanding 1 atau 10 berbanding 1, sehingga ketika tegangan inputnya itu 220 volt, maka outputnya adalah 22 volt. Nah, kita akan menambahkan regulator yaitu dioda Zener. Nah, di sini kita ubah dulu rangkaiannya sedikit. Kemudian tegangan masuk pada dioda grid di sini. Ini ada gelombang penuh sehingga dihasilkan pada dioda ini adalah gelombang full positif. Namun ada bagian titik nol yang dihilangkan dengan filter sehingga nilainya positif. Kelemahan dari kapasitor masih adanya nilai tegangan trickle. Oleh karena itu kita perkecil kembali tegangan trickle tersebut. Salah satunya kita dapat menggunakan regulator. Salah satu regulator yang dapat kita gunakan adalah dioda Zener. Dioda Zener ini bekerja pada bagian daerah forward bias atau panjang mundur. Ketika kita menggunakan Zener, kita harus menambahkan resistor sebesar RS sebesar 220 ohm. Kemudian kita atur dioda Zener. Nah, kita tambahkan komponen dioda Zener ini. Kita cari Zener. Nah, ini sebelumnya kita rubah dulu rangkaiannya. Nah, letakkan di sini. Nah, ini adalah penambahan resistor sebesar 220 volt. Kita rotasikan. Nah, setelah semuanya terangkai, kita tambahkan ground. Nah, ini yang belum terhubung kita hubungkan lagi. Setelah itu tambahkan ground dan hubungkan menggunakan wire. Di sini maka semua rangkaian sudah terangkai, kita lakukan running. Di sini running. Nah, kita dapat uji coba rangkaian ini. Kita uji tegangan sumber sebesar 220 volt sesuai konsep. Nah, ini di sini kita uji. Nah, terdapat titik puncaknya itu sebesar 220 volt sesuai dengan konsep. Kemudian pada kumparan sekunder dari salah satu sisinya. Nah, di
cek wire kapasitor yang sudah difilter pada dioda atau dioda Zener. Beban resistensinya yaitu 1 kilo ohm. Maka kita dapat melihat di sini tegangan dari dioda Zener atau pada dioda ini lebih rendah. Nah, pada praktikum sebelumnya itu ada bagian daripada tegangan kapasitor dan nilainya positif karena dari kapasitor ada tegangan jatuh pada kapasitor, dan oleh karena itu kita perkecil pada dioda Zener tersebut. Salah satunya kita dapat menggunakan regulator. Salah satu regulator yang dapat kita gunakan adalah dioda Zener. Dioda Zener itu pada bagian daerah forward bias atau panjang mundur. Ketika kita menggunakan Zener, kita harus menambahkan resistor sebagai RS sebesar 220 ohm. Kemudian kita atur dioda Zener yang dihasilkan dari dioda Zener coba lebih stabil dibanding rangkaian ini dari nilai tegangan sumber level kapasitor. Jadi kita sudah membuat secara lengkap power supply tegangan di sini sesuai dengan tegangan breakdown voltage dari dioda Zener. Nah, pada dioda ini kan lebih rendah. Selanjutnya di sini kita dapat menganalisis bahwa tipe dioda Zener ini banyak sesuai dengan tegangan breakdown voltage. Jadi jika breakdown voltage dari dioda Zener 9 volt, nah di sini maka tegangan dari resistornya juga akan 9 volt sesuai dengan tegangan voltage dari Zener. Jadi kita sudah menyelesaikan 4 bagian dari penyusun power supply, yaitu penurunan tegangan atau breakdown, kemudian ada penyeara gelombang, setengah gelombang, lalu ada penyeara gelombang penuh, penyeara dengan dioda break, terus rangkaian filter sistem EC dan dioda Zener. Terima kasih atas